Hai, welcome back to my channel. Sebelum kita menonton video ini, jangan lupa like and subscribe dulu guys, agar kita sama-sama membangun channel ini ya. Disaksikan terus ya video berikutnya. Salam cinta. Selamat pagi The Popo Lovers, kita jumpa lagi di video berikut ini. The Popo ingin membuat tutorial makeup kan tadi sudah ya. Pagi ini dilanjutkan dengan video atau konten gimana cara move on kan sudah ya. Tips LDR sudah, tips bagaimana cara menjaga hubungan tetap awet. Ini permintaan yang kesekian kalinya, dan baru kali ini The Popo sendiri sempatkan membuat konten video khusus untuk yang merequest dan juga yang mungkin selama ini kepengen request tapi tidak sempat ya. Simak aja ya, aku nggak pakai jeda-jeda, aku nggak pakai iklan, aku nggak pakai reklame bla 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 dan lain-lain, langsung aja ya. Jadi kan katanya permintaannya itu adalah harus menurut pengalaman dari The Popo sendiri ya. Kita di sini mungkin sharing sedikit ya, kalau mungkin dari pengalaman bagaimana cara membuat hubungan itu awet ya. Mungkin kalau dari The Popo sendiri simple ya. Pertama itu dalam menjalin hubungan, tapi menjaga hubungan agar tetap awet langgeng ini sebenarnya posisinya LDR atau memang dekat gitu loh. Maksudnya mesti dari The Popo juga ada pertanyaan untuk teman-teman yang merequest gitu. Ini posisi LDR pacaran ini untuk yang meminta tips ini LDR-nya atau mungkin dia satu daerah gitu, apakah dekat hanya jarak berapa kilo aja. Oke, sekarang saya akan The Popo akan membuat netralisasi aja ya. Maksudnya netralisasi itu baik LDR maupun dekat, jarak dekat, tipsnya mungkin 100% sama ya. Pertama, menjaga hubungan agar tetap awet dan tetap akur ya dalam menjalin hubungan itu. Pertama, contoh ketika kita pasangan kita membuat masalah atau dia sedang ada dalam problem, mungkin dia tidak tahu ini nanti apa dampaknya untuk hubungan ya, kita berusaha memahaminya, bahkan kita menggali permasalahan dari pasangan kita seperti apa, kamu kenapa dan bagaimana, apa yang terjadi ya. Jadi pakai unsur 5W1H di sana, bertanya kenapa, bagaimana, kapan itu terjadi. Kalau dibilang ada masalah, kapan, masalah apa ya kan. Jadi kalian harus bertanya, karena dalam hubungan itu poin pertama adalah komunikasi. Ya, kalau misalnya tidak ada komunikasi teman-teman dalam hubungan kalian, itu hubungan mau ngapain, mau dibawa kemana nantinya, ya kan? Nah, pertama itu tadi kita harus mengalah ya. Kalau misalnya pasangan kita ada masalah, kita harus tanya. Ya, tanyanya seperti biasanya pakai hati, jangan pakai emosional. Ya, mungkin kamu emosi, ya, karena kamu belum tahu situasi yang sebenarnya. Kalau misalnya pasangan kamu sedang bilang, aku sedang baik-baik saja, tidak ada masalah. Loh, kok kamu kayak gini sama saya, kenapa? Bukannya kita pacaran ya kan, bukannya kita ada hubungan. Kalau kamu udah nggak nganggap aku dan ada apa-apa, kamu tidak pernah menceritakan sesuatu apapun, ya sudah gitu. Karena kita ngetes dia gitu loh. Ngetesnya dalam arti gimana reaksinya dia ketika kita itu menyampaikan apa ya, unek-uneknya kita juga atas apa, ulahnya dia, atas kondisinya dia. Pasti dia nggak mau, pasti dia, wah kok cewek saya seperti ini. Ya udah deh, jujur aja, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Ya udah, aku punya masalah, aku pengen masalahku ya aku aja yang tahu, kamu gak boleh tahu. Kenapa kamu yang kayak gitu? Ya udah, udahin aja. Ada yang seperti itu, ada dua karakter cowok say zaman sekarang. Nah, kalau aku sendiri ya, jujur aja kita sharing ya. Kalau aku sih, abang aku selalu bilang, kamu tuh gimana sih, udah aku ceritain, aku tuh seperti ini, aku tuh seperti itu, gimana menurut kamu? Ya udah, menurut aku ya tentu yang terbaik, jalan keluarnya harus seperti ini, dan kita di sana harus menjadi orang orang yang membawain solusi, jangan membuat dia jadi penat atau tambah beban gitu loh. Nah, itu yang pertama, miscommunication, gimana cara kita sendiri agar pasangan kita keluar dari zona masalah itu, keluar dari zona buruk itu gitu loh. Jadi pertama tadi poinnya adalah miskomunikasi. Jadi mengalah ya dalam sebuah persoalan yang dihadapi oleh pasangan kita, baik LDR maupun jarak dekat. Ya, yang kedua adalah ingat awal kalian kenal, yaitu komitmen kalian. Jangan sampai kamu cewek yang mengkhianati komitmen. Mungkin kalau dia, karena laki-laki itu pikirnya panjang, ya tidak semua juga sih. Karena laki-laki itu tidak semua egois. Kadang dia berpikir, udah lama ini hubungan, udah lama sekali,
buat apa saya mengakhirinya, udah lama loh saya berjuangin dia gitu kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita bersama, ngapain saya dibodoh oleh persoalan. Kami harus keluar dari persoalan ini dengan cara apa? Bercerita, tukar pikiran, ya kan. Ada yang seperti itu. Jadi komitmen, ingat komitmen awal kalian menjalin hubungan. Yang ketiga ini wajib sekali, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sebelum kamu mengenal dia, baik dalam kehidupan di saat kamu sendiri juga, itu wajib, yaitu jujur. Jujur, jujur. Jujur, kamu kalau ada problem apa, jujur sama dia. Dia harus seperti itu, ya. Minta dia kejujuran. Kalau dia tidak mau jujur, minta, gali dia biar dia jujur, ya. Terutama dalam menyimpan sesuatu. Biasanya cowok itu pandai menyimpan rahasia, menyimpan sesuatu yang tidak ingin kamu tahu. Itu digali loh, digali sampai dia jujur. Ngecek handphonenya itu perlu, ngecek itu ya, ngecek dalam arti ya kita harus tujuannya positif, apa ada yang lain selain kita atau bagaimana. Kalau memang di handphonenya biasa saja dan tidak ada yang terbaru, it's okay, not problem, dan itu dibiarkan saja. Tapi mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan oleh pikirannya, oke, harus digali biar sama-sama jujur. Mungkin kamu seorang cewek jujur di mata dia, tapi dia tidak, harus sama-sama ya, satu-satu. Jadi jujur. Keempat itu kalau pribadi aku apa ya, perhatian dari kita sebagai cewek, ya kan. Perhatian itu bukan hanya selamat siang sayang, ya kan, chattingannya, siang sayang, lagi ngapain sayang, sudah makan sayang, gimana kabar hari ini sayang, sehat luar biasa, selamat aktivitas sayang, bla 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 sayang. Bukan seperti itu. Kadang mungkin laki-laki yang lain ada yang seperti itu maunya, tapi ada yang seperti ini, kita ngechat tapi tidak dibalas, cuma di read doang. Apakah sibuk, benar-benar sibuk, ataukah memang cuek, atau sudah ada yang baru sehingga mereka bosan dengan kita, ya kan. Tapi coba saya sharingkan pengalaman pribadi saya. Ada popo dulu seperti itu, ya. Tiba-tiba chat di read doang, dibalas enggak, tapi kok dibaca iya. Kan timbul pertanyaan, sebagai cewek yang jenius, dia harus mikir, tidak seperti biasanya, ini ada apa, ya kan, ini ada apa, hai, ini ada apa, tanda tanya. Setelah digali, alasannya sibuk. Yes, I know you busy. Jadi kamu tidak perlu alasan banyak, dan saya tahu kamu sibuk, dan mungkin sibuk ya, sesibuk banget. Tapi tolong dong, kamu sempat baca chat aku, masa sih nggak mau balas iya, a u e k, oke apa gitu. Kan aneh. Satu-satunya jawaban yang paling keluar dari mulut laki-laki atau pasangan kita adalah sibuk. Kalau kita membalasnya, ya, membalas seperti yang mereka jawab itu, contoh, saya sibuk, tapi kita baca chatnya dia, saya sibuk, dia sakit hati ya sih? Cuma satu loh permintaan dari pasangan sebenarnya, ya, baik kita laki-laki maupun perempuan, pasangan kita itu cuma satu, respon chattingannya, sekalipun 1 detik. Kalau dia say hi, hai sayang, apa kabar hari ini, bla bla bla. Biasanya cewek itu rewel, yes, cewek itu tidak sama dengan cowok, cewek itu banyak sensitifnya. Kalau kamu laki-laki benar-benar sibuk, kasih tahu dia, beri dia pengertian, saya sibuk, saya ada tugas seperti ini, saya ada kegiatan seperti, saya ada pekerjaan, numpuk pekerjaan saya. Biar lebih dipercaya lagi, di foto aja apa aja sih pekerjaan kamu, jepret, kirim by WhatsApp, aman ya, daripada pasangan kita curiga. Begitupun sebaliknya, jangan cuma cowok doang, cewek pun demikian. Apa kesibukan kamu, jepret. Kalau kamu lagi sakit mungkin nggak mau diganggu, di foto, ya kan. Apapun kesibukan kamu, kasih dia pengertian, kita jelasin seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, itu tadi poin keempat, yaitu perhatian. Dan poin kelima, ya, poin kelima saya tidak terlalu klarifikasi banyak tentang poin-poinnya itu. Ada popo rasa kalian udah paham, ya, dari keempat poin yang sudah kita lewat. Dan yang terakhir itu 5 poin aja dulu ya. Poin kelima itu kan adalah apa ya, kalau di popo sendiri, poin kelima itu adalah saling percaya. Ini dia, saling percaya. Saling percaya itu kan dalam artikulasinya adalah luas. Banyak yang bilang saling percaya aja, optimis aja, positif aja. Yes, of course. Jadi ini tentu, apalagi yang LDR, saling percaya ya. Jadi usahakan setiap hari itu kita harus menumbuhkan rasa kita, rasa baru
bahwa kita itu jatuh cinta sama dia setiap hari seperti itu. Jadi kalau mungkin saling percaya itu kan memang wajib ya, wajib di mana-mana. Kecuali kalau dia udah mengkhianati kita, ya baru kita lepasin aja, karena Tuhan itu akan memisahkan kita dengan orang yang tidak baik, akan diganti dengan orang yang lebih baik. Seperti itu sih biasanya. Jadi saran De Popo, saling percaya itu harus tumbuh terus dari hati kamu dan juga si dia. Harus terus bertumbuh, dan itu tumbuhnya bukan tumbuh kepada siapapun, tumbuh kepada kamu dan juga si dia gitu. Kalau dia udah bilang udah saling percaya aja ya, kalau dia sering kasih kabar, kita juga responnya dengan baik, apapun keadaan kita dia tahu, ya udah terima aja dulu ya kan, berarti dia udah percaya kita pun percaya dia, seperti itu ya. Itu dia tadi teman-teman 5 poin dari The Popo, tips cara menjaga hubungan tetap awet ya. Sedikit sharing ya teman-teman, kalau aku tuh pribadi lebih suka pria yang to the point, dan dia memberi kita percaya bahwa dia sedang sendiri dan tidak dengan perempuan lain, dan juga diberi komitmen dan cepat memberikan penjelasan yang secara detail kepada kita ketika dia sedang sibuk, ketika dia sedang mengadakan kegiatan apapun dalam aktivitasnya. Sekalipun dia super sibuk, dia kasih tahu gitu loh. Aku suka orang seperti itu. Kenapa? Dia tahu mungkin karena cewek itu orangnya kepikiran, cewek itu takut pikir yang aneh-aneh ya. Aku sih pribadi pernah sih 1 2 3 hal aku pernah mikir, aduh dia kok kayak gini dia. Ketika dia memberikan penjelasan yang sedetail mungkin ya, saya coba untuk memahami, coba untuk menerimanya, dan akhirnya kita bakal paham ke depannya kan, bakal tahu oh dia seperti ini, oh kalau dia seperti ini, oh dia lagi kayak gini gitu kan. Jadi kan kita itu positif tinggi, jadinya kan positif thinking ya kata orang. Jadi mungkin itu sih salah satu jaga untuk membuat hubungan itu tetap awet. Dan satu lagi, ketika cowok kita marah bla 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 bla, kita diem gitu loh. Mungkin tadinya pada perselisihan yang memang tidak bisa dibendungkan lagi, tapi saya yakin persoalan itu kita bisa bicaranya dengan kepala dingin dan bicara baik-baik. Kalau misalnya si dianya lagi emosionalnya keluar, kita harus diem ya, jangan semuanya. Kalau misalnya dianya marah, kita marah, yang mendengar siapa? Biarin aja. Kalau dia lagi marah, dia lagi emosional, dia lagi AUE nya, ya udah kita yang dengerin gitu loh. Kalau misalnya udah marah, ya udah kita coba reda. Oke, kalau gitu saya terima penjelasannya, tapi ingat ya, jaga komitmen bla 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 gitu loh. Jadi jangan sampai hubungan kita diakhiri dengan sebuah permasalahan yang tidak jelas seperti itu ya. Kalau saya sih seperti itu sih sarannya aja, karena dalam satu hubungan itu, dalam menjalankan sebuah hubungan untuk menuju pelaminan itu, tidak pernah luput dari sebuah persoalan, tidak pernah luput dari sebuah tantangan, masalah apapun, baik itu hadirnya orang ketiga, baik itu masalah masa lalu ya kan, atau mungkin ada kesalahpahaman atau apalah, tidak ada kabar, tidak ada komunikasi. Itu memang miskomunikasi itu paling penting ya. Itu tolong jangan langsung diambil ambil keputusan aja, tapi cobalah pahami situasi yang terjadi sebenarnya seperti apa, karena situasi kita tidak sama dengan situasi mereka ya, seperti itu. Terutama yang LDR-nya itu dengan anggota mungkin ya kan, mungkin atau dengan orang yang tugas di luar negeri atau apalah ya, tolong. Atau LDR mungkin pasangannya kerjanya di luar kota ya kan, atau kuliahnya di luar kota, atau sekolahnya di luar kota, atau gimana, mungkin ada tugas. Jadi kita sebagai perempuan harus tetap menjadi diri sendiri dan mencoba untuk berjiwa besar, percaya bahwa hubungan itu akan baik-baik saja, bahwa dia juga akan baik-baik saja. Percayalah dengan komitmen yang kalian buat, bahwa hubungan itu akan menuju pelaminan ketika kalian membinanya dari awal dengan baik, optimis, komitmen, percaya, jujur, perhatian. Itu semua penting dalam kategori satu hubungan, dan hubungan itu bakal langgeng, bakal awet, bakal menuju pelaminan ketika kalian membinanya dengan baik ya. Pakai tips The Popo. Tips The Popo itu bukan hanya kalian yang ikuti, tapi sudah semua orang yang minta curhatan sama The Popo, dan The Popo sendiri pun inilah cara The Popo ya, pakai tips 5 poin tadi. Itulah cara The Popo sendiri juga untuk menjaga hubungan The Popo sendiri dengan pasangannya agar tetap awet. Jadi di sini kita banyak-banyak belajar dan pahami keadaan orang lain juga. Jangan memiliki egois, jangan memiliki rasa acuh tak acuh, tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau mendengarkan pasangan ya. Kalau memang kita benar-benar crowded dan problem itu benar-benar udah nggak bisa dibendung lagi, harus benar-benar kita menyerah, dalam arti kita harus tidak boleh dikuasai, harus bisa membendung, harus meredam ya, harus
menjadi diri sendiri, tidak boleh dikuasai oleh masalah. Masalah itu biasa dia datang. Jadi gimana cara kita agar kita keluar dari persoalan gitu loh. Jadi itu ya tips dari The Popo. Jangan pernah dikuasai oleh persoalan. Persoalan itu cuma apa ya? Kata-kata yang sedang action di depan kita, ya, kata-kata action. Dan dia itu pasang badan depan kita. Kita harus pasang badan juga gitu loh. Pasang badan kita dengan kata-kata, komunikasi gitu, agar kita tidak tertumbang oleh kata-kata yang sedang action depan kita gitu loh. Buat apa dikalahi sama dia? Huruf itu kan kita yang buat, kata-kata kan kita yang ngomong. Masa kita kalah sebagai manusia? Kita pakai 5 tips tadi. Kalau 5 tips tadi kita pakai, kita aman gitu loh. Nah, untuk itu Tepopo minta kalian tetap menjalankan hubungan dengan baik, yang LDR tetap langgeng, dan semoga suatu saat nanti segera dipertemukan dan segera naik pelaminan. Tepopo doakan. Dan juga yang jarak dekat tetap akur, nyaman. Kalau bisa jangan berantem, ya, saling mencintai satu sama lain, dan juga saling menjaga hubungannya agar diteruskan ke pelaminan ya. Jadi itu aja sih tips pagi ini. Yang sudah request terima kasih, baik lewat DM Instagram maupun lewat chattingan WhatsApp. Dan jangan lupa dukung video The Popo ya, seperti biasa. Kalau kalian menyukai video ini jangan lupa like and comment dan subscribe ya. Subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi seperti biasa agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Oke, itu aja sih yang The Popo sampaikan. Selamat pagi, sampai jumpa di video berikutnya. See you.